Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Bab 7. Krisan dan Lisa, orang yang ditinggalkan. Sejak mereka tinggal bersama di sebuah kabin selama musim panas, setelah Jobs lulus SMA, Krisan Brennan sering keluar dan masuk dalam kehidupan Jobs. Ketika Jobs kembali dari India pada 1974, mereka tinggal bersama di perkebunan Robert Friedland. Steve mengundangku untuk tinggal di sana, dan saat itu kami masih sangat muda, santai dan bebas, kenang Brennan. Semangatnya sangat menyentuh hatiku. Ketika mereka kembali ke Los Altos, hubungan mereka berubah. Seringnya, mereka hanya berhubungan sebagai teman. Jobs tinggal di rumah dan bekerja di Atari, sedangkan Brennan memiliki sebuah apartemen kecil dan menghabiskan banyak waktu di pusat Zen milik Kobun Chino. Pada awal 1975, Brennan mulai berhubungan dengan teman mereka, Greg Calhoun. Dia berhubungan dengan Greg, tetapi sesekali kembali berhubungan dengan Steve, kata Elizabeth Holmes. Memang itulah yang terjadi dengan kami semua. Hubungan kami putus sambung. Lagi pula, saat itu kan tahun 70-an. Calhoun kuliah di Universitas Reed bersama Jobs, Friedland, Koch, dan Holmes. Seperti yang lain, Calhoun sangat tertarik dengan ajaran Timur. Dia lalu keluar dari kampus Reed dan bergabung ke perkebunan Friedland. Di perkebunan tersebut, dia tinggal di sebuah kandang ayam seluas 2,4 meter kali 6 meter. Kandang tersebut diubahnya menjadi sebuah rumah kecil dengan menaikkannya di atas batako dan membangun kamar tidur di dalamnya. Pada musim semi 1875, Brennan pindah ke kandang ayam tersebut bersama Calhoun, dan pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual mereka sendiri ke India. Jobs menyarankan kepada Calhoun agar tidak mengajak Brennan, dengan mengatakan bahwa wanita itu akan mengganggu perjalanan spiritualnya. Akan tetapi, mereka tetap pergi berdua. Aku sangat terkesan dengan apa yang terjadi pada Steve dalam perjalanannya ke India, sehingga aku ingin pergi ke sana juga, kata Brennan. Perjalanan mereka merupakan perjalanan serius yang dimulai pada Maret 1976 dan berlangsung selama hampir 1 tahun. Pada suatu ketika, mereka kehabisan uang sehingga Calhoun harus menumpang mobil ke Iran untuk mengajar bahasa Inggris di Teheran. Brennan tetap tinggal di India, dan ketika tugas mengajar Calhoun selesai, masing-masing dari mereka menumpang mobil untuk bertemu di tengah-tengah, yaitu di Afghanistan. Dunia merupakan tempat yang sangat berbeda pada saat itu. Setelah beberapa saat, hubungan mereka bermasalah dan mereka pulang dari India secara terpisah. Pada musim panas 1977, Brennan telah kembali ke Los Altos, tempat di mana dia tinggal sebentar di sebuah tenda yang terletak di tanah pusat pengajaran Zen milik Kobun Chino. Pada saat itu, Jobs telah keluar dari rumah orang tuanya dan menyewa sebuah rumah peternakan bersama Daniel Koch seharga $600 per bulan di pinggiran kota Cupertino, California. Melihat penganut hippie berjiwa bebas tinggal di sebuah rumah bertanah luas yang mereka sebut dengan Rancho Suburbia, merupakan sebuah pemandangan yang aneh. Rumah itu memiliki 4 kamar tidur. Terkadang kami menyewakan salah satu kamar ke berbagai macam orang aneh, termasuk penari telanjang, selama beberapa saat, kenang Jobs. Koch tidak mengerti mengapa Jobs tidak menyewa rumah sendiri, padahal pada saat itu dia mampu membayarnya. Kurasa dia hanya ingin memiliki teman satu rumah, kata Koch berspekulasi.
Meskipun hanya sesekali berhubungan dengan Jobs, tetapi tak lama kemudian Brennan juga pindah ke rumah tersebut. Hal itu membuat pengaturan tempat tinggal di rumah tersebut menjadi lucu. Rumah itu memiliki 2 kamar tidur besar dan 2 kamar tidur kecil. Jobs secara tidak mengejutkan menempati kamar tidur paling besar dan Brennan karena dia tidak benar-benar hidup bersama Jobs menempati kamar tidur besar yang satu lagi. 2 kamar di bagian tengah terlihat seperti tempat untuk bayi dan aku tidak mau menempati keduanya. Jadi aku pindah ke ruang duduk dan tidur di atas kasur busa, kata Kot. Mereka mengubah kedua kamar tidur kecil tersebut menjadi ruang untuk bermeditasi dan mengonsumsi LSD, seperti loteng yang mereka gunakan di kampus Reed. Kamar tersebut dipenuhi bahan kemasan kotak Apple yang terbuat dari busa. Anak-anak tetangga sering datang, kami melemparkan mereka ke tumpukan busa tersebut. Dan hal itu sangat menyenangkan, kata Kot. Tetapi kemudian, Christian membawa pulang beberapa ekor kucing yang kencing di busa-busa itu sehingga kami harus menyingkirkan semua busa itu. Tinggal dalam satu rumah terkadang membangkitkan kembali hubungan fisik yang pernah dilakukan oleh Brennan dan Jobs dalam beberapa bulan kemudian. Brennan pun hamil. Hubungan Steve dan aku pun putus nyambung selama 5 tahun sebelum aku hamil, kata Brennan. Kami tidak tahu bagaimana cara bersama dan kami juga tidak tahu bagaimana caranya berpisah. Ketika Greg Calhoun menumpang mobil dari Colorado untuk mengunjungi mereka di perayaan Thanksgiving pada 1977, Brennan memberitahu kabar itu. Steve dan aku kembali berhubungan dan sekarang aku hamil. Akan tetapi, sekarang hubungan kami putus sambung lagi dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, katanya. Calhoun melihat Job sama sekali tidak terpengaruh dengan semua situasi yang terjadi di sekitarnya. Job bahkan berusaha meyakinkan Calhoun untuk tinggal bersama mereka semua dan bekerja di Apple. Steve sama sekali tidak memedulikan Kristen dan kehamilan gadis itu. Kenangnya. Pada suatu ketika, dia bisa sangat memperhatikanmu, namun kemudian secara tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang sangat tidak memedulikanmu. Ada bagian dari dirinya yang sangat dingin. Ketika Jobs tidak mau menghadapi gangguan, terkadang dia hanya mengabaikan masalah yang sedang dia hadapi. Seolah-olah dia sudah bisa menyingkirkan gangguan tersebut. Terkadang dia mampu mengubah kenyataan tidak hanya untuk orang lain, tetapi bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam kasus kehamilan Brennan, dia justru tidak memikirkan masalah itu sama sekali. Ketika ditanya, dia akan menolak untuk mengakui bahwa dirinya ayah dari bayi itu, meskipun dia mengakui bahwa dia tidur dengan Brennan. Aku tidak yakin apakah benar itu anakku sebab aku tidak yakin kalau aku adalah satu-satunya pria yang tidur dengannya, kata Jobs kepada saya. Dia dan aku bahkan tidak benar-benar berhubungan kembali ketika dia hamil. Dia hanya tinggal di kamar tidur rumah kami. Brennan tidak ragu bahwa Jobs adalah ayah dari bayi yang dia kandung. Dia tidak pernah berhubungan dengan Greg ataupun pria lain pada saat itu. Apakah Jobs berbohong kepada dirinya sendiri? Ataukah dia memang tidak mengetahui bahwa dia ayah dari bayi itu? Kurasa dia hanya tidak bisa mengakses bagian memori otaknya untuk menemukan sebuah ide mengenai pertanggungjawaban, kata Kot berspekulasi. Elizabeth Holmes juga menyetujui spekulasi tersebut. Dia sedang mempertimbangkan pilihan untuk menjadi orang tua atau tidak menjadi orang tua. Dan dia memutuskan untuk mempercayai pilihan yang kedua. Dia memiliki rencana lain untuk hidupnya. Tidak ada diskusi mengenai pernikahan. Aku tahu bahwa dia bukan wanita yang ingin kunikahi. Kami tidak akan pernah bahagia dan pernikahan ini tidak akan bertahan lama, kata Jobs. Aku memintanya untuk melakukan aborsi, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia memikirkannya berulang-ulang, berkali-kali dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku tidak tahu apakah dia pernah benar-benar memutuskannya. Kurasa waktulah yang mengambil keputusan untuknya. Brennan mengatakan kepada saya bahwa keputusannya adalah tetap mempertahankan bayi tersebut. Steve bilang dia menyetujui aborsi, tetapi tidak pernah memaksaku untuk melakukannya. Menariknya,
jika dilihat dari latar belakang dirinya sendiri. Jobs sangat menentang salah satu pilihan yang mungkin saja bisa diambil oleh Brennan. Dia sangat melarangku menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi, kata Brennan. Ada satu ironi yang mengganggu mereka. Jobs dan Brennan berusia 23 tahun, usia yang sama ketika John Siebel dan Abdul Fattah Janli memiliki Jobs. Jobs belum menelusuri orang tua kandungnya, tetapi orang tua angkatnya telah menceritakan sebagian kisah mereka. Saat itu, aku tidak mengetahui usia kami yang kebetulan sama sehingga tidak mempengaruhi diskusi dengan Krisan, kata Jobs. Dia menolak pendapat orang bahwa dia mengikuti jejak ayah kandungnya yang tidak mau menghadapi kenyataan atau tanggung jawab ketika berusia 23 tahun. Namun, Job mengakui bahwa keironisan tersebut akhirnya membuatnya berpikir sebentar. Saat aku benar-benar mengetahui bahwa John berusia 23 tahun ketika dia mengandungku, kupikir, wah. Hubungan antara Job dan Brennan pun dengan cepat memburuk. Krisan kembali bersikap seolah-olah dia adalah korban ketika dia mengatakan bahwa Steve dan aku mengeroyok dirinya. Kenang quote. Steve hanya tertawa dan tidak menanggapinya dengan serius. Pada saat itu emosi Brennan sangat tidak stabil. Seperti yang kemudian diakuinya, dia mulai memecahkan piring, melemparkan apapun, mengotori rumah, menulis kalimat tidak senonoh di dinding dengan arang. Dia mengatakan bahwa Jobs terus memprovokasi dirinya karena sikapnya yang tidak berperasaan. Dia orang yang cerdas tetapi kejam. Itu perpaduan yang aneh. Kok terjebak di tengah-tengah mereka? Daniel tidak memiliki sifat yang kejam sehingga dia sedikit memprotes sikap Jobs, kata Brennan. Dia berubah dari mengatakan Steve tidak memperlakukanmu dengan baik menjadi menertawakanku bersama Steve. Robert Friedland datang menyelamatkan Brennan. Dia mendengar aku sedang hamil dan dia menyarankan aku datang ke perkebunannya untuk melahirkan, kenang Brennan. Jadi aku pergi ke sana. Ketika dia datang, Elizabeth Holmes dan teman-teman lainnya masih tinggal di perkebunan tersebut. Mereka menemukan seorang bidan dari Oregon untuk membantu persalinan Brennan pada 17 Mei 1978. Brennan melahirkan seorang bayi perempuan. 3 hari kemudian, Jobs terbang untuk menemui mereka dan membantu Brennan memberikan nama kepada bayi tersebut. Tradisi di komuni tersebut adalah memberikan nama kepada anak-anak mereka berdasarkan ajaran timur. Akan tetapi, Jobs bersikeras bahwa bayi perempuan itu lahir di Amerika dan harus memiliki nama yang sesuai. Brennan menyetujuinya. Mereka memberi nama bayi perempuan tersebut Lisa Nicole Brennan. Nama belakang Jobs sengaja tidak disertakan. Kemudian Jobs pergi untuk kembali bekerja di Apple. Dia sama sekali tidak mau berurusan dengan bayi itu ataupun aku, kata Brennan. Brennan dan Lisa pindah ke rumah kecil yang bobrok di bagian belakang sebuah rumah di Menlo Park. Mereka hidup dengan mengandalkan jaminan sosial karena Brennan tidak tega menggugat Jobs untuk memberikan biaya hidup bagi anaknya. Akhirnya, pemerintah negara bagian San Mateo menggugat Jobs untuk membuktikan bahwa dia adalah ayah bayi tersebut. Oleh karena itulah, Jobs diminta untuk bertanggung jawab terhadap ibu dan bayi tersebut dari segi keuangan. Awalnya, Jobs bertekad untuk berjuang melawan kasus tersebut. Para pengacaranya meminta Kot untuk bersaksi bahwa dia tidak pernah melihat mereka tidur bersama. Dan mereka berusaha untuk mengumpulkan bukti bahwa Brennan pernah tidur dengan beberapa pria lain. Pada suatu ketika, aku berteriak kepada Steve melalui telepon. Kau tahu kalau itu tidak benar, kenang Brennan. Dia akan menyeretku ke pengadilan dengan seorang bayi kecil dan berusaha membuktikan kalau aku adalah seorang pelacur. Dan siapapun bisa menjadi ayah dari bayi itu. 1 tahun setelah Lisa lahir, Jobs setuju untuk mengikuti tes pembuktian apakah benar dia adalah ayah dari bayi tersebut. Keluarga Brennan terkejut. Akan tetapi, Jobs mengetahui bahwa tak lama lagi Apple akan menjual sahamnya. Dia memutuskan lebih baik masalah tersebut cepat diselesaikan.
Tes DNA merupakan sesuatu yang baru dan tes yang dilakukan oleh Jobs diadakan di UCLA, University of California, Los Angeles. Aku tidak pernah membaca tentang tes DNA dan aku gembira bisa melakukannya untuk menyelesaikan masalah itu, kata Jobs. Hasil tes tersebut cukup memuaskan, kemungkinan sebagai ayah 94,41%, tulis laporan tersebut. Pengadilan California memerintahkan Jobs untuk memulai membayar $385 per bulan untuk biaya hidup anak, menandatangani perjanjian yang mengakui bahwa dia adalah ayah dari bayi tersebut, dan mengganti uang pemerintah sebesar $5.856 untuk mengembalikan jaminan sosial. Jobs diberi hak untuk mengunjungi anaknya, tetapi untuk jangka waktu yang lama, dia tidak melakukannya. Pada saat itu, terkadang Jobs terus menyembunyikan kenyataan tersebut dari orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya, dia memberitahu kami di Dewan Direksi Kenang Arthur Rock. Tetapi dia terus bersikeras bahwa ada kemungkinan besar dia bukan ayah dari bayi itu. Dia menipu diri sendiri. Jobs mengatakan kepada seorang wartawan majalah Time, Michael Moritz, bahwa jika melihat statistik yang ada, jelas bahwa 28% penduduk pria di Amerika Serikat bisa menjadi ayah dari bayi itu. Itu bukan hanya pernyataan yang salah, tetapi juga aneh. Parahnya lagi, ketika kemudian Christian Brennan mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Jobs, wanita tersebut salah paham. Brennan menyangka bahwa Jobs secara berlebihan mengatakan bahwa dia telah tidur dengan 28% pria di Amerika Serikat. Dia berusaha melukiskan diriku sebagai seorang wanita murahan atau pelacur, kenang Brennan. Dia mengesankan diriku itu seolah-olah adalah seorang pelacur agar dia tidak wajib bertanggung jawab terhadap anaknya. Beberapa tahun kemudian, Jobs sangat menyesali sikapnya pada saat itu, sehingga dari sebagian kecil kesempatan dalam hidupnya dia mengakui bahwa seandainya saja aku bisa menghadapi masalah tersebut dengan cara yang berbeda, maka keadaannya akan menjadi lebih baik. Pada saat itu, aku tidak bisa melihat diriku sebagai seorang ayah, sehingga aku tidak mau menghadapinya. Namun, ketika hasil tes menunjukkan bahwa bayi perempuan itu adalah putriku, tidak benar kalau aku meragukannya. Aku setuju untuk membiayainya hingga dia berusia 18 tahun dan juga memberikan sejumlah uang kepada Christian. Aku menemukan sebuah rumah di Palo Alto dan memperbaikinya. Kemudian membiarkan mereka tinggal di sana tanpa membayar uang sewa. Ibunya memilihkan sekolah yang baik untuk Lisa, dan biayanya aku yang membayar. Aku berusaha melakukan hal yang benar. Namun, kalau aku bisa melakukannya sejak awal, aku akan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.